sebelum belajar, ayo kita mau serahkan semua kegiatannya kepada Tuhan. Pimpin ketua kelas. Stand up. Teman-teman, mari kita berdiri. 1, 2, 3, ayo. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita sembuhkan. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan. 1, 2, 3, ayo. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah sampai di sekolah. Kami sudah sampai di sekolah. Kami ingin belajar. Kami ingin belajar. Berikan kepintaran dan kesehatan. Berkati orang tua kami dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Stand up. Respect. Good morning, man. Good morning, my friends. Oke, good morning all students. Have a sit down. Oke, tepuk 1, Yes. 2, Oke. 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap bekerja. Belajar mana bukunya? Ayo, silakan diambil buku pelajarannya untuk pelajaran yang pertama, matematika. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang siapa yang udah sarapan dari rumah? Siapa yang sarapan itu? Ada sayurnya. Oh, men satu. Iya, sedikit. Aku, Men. Juga. Oke, bagus. Nah, banyak makan sayur, banyak minum air putih supaya pencernaan lancar. Aku juga makan telur. Tambah kalau sempat olahraga, ya kan? Kelas kita punya aturan. Aturan yang pertama harus tertib selama belajar. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merasa diganggu. Perlukah berbuat jahat? Kita punya rambu-rambu kan? Tidak boleh merencanakan kejahatan. Nah, kalau dalam hatinya sudah ditanamkan, aku mau bikin yang baik loh, buat temanku, buat guruku, buat siapapun di sini, pasti karena ini dari kepala sampai kaki. Yang mau dibuatnya hanya kebaikan. Jadi rencanakanlah segala kebaikan supaya datang yang baik kepada diri sendiri. Kalau dirinya udah baik, hasilnya baik, nanti ke orang lain pasti hasilnya baik, bermanfaat buat orang lain. Pelajaran kita tentang bangun data dan bangun ruang ada
dua jenis, bangun datar dan bangun ruang. Tapi masing-masing punya jenis lagi. Bangun datar apa aja? Segitiga. Iya, segitiga. Oh, tepuk tangan untuk Tisha karena mengingat pelajarannya. Selain segitiga, apalagi termasuk bangun datar? Segi empat. Iya, segi empat. Segi empat itu ada persegi dan persegi panjang. Iya, lingkaran. Ucapkan. Segitiga. Lingkaran. Oke, good. Nah, lalu bagian yang kedua. Tadi kan pertama. Yang kedua adalah bangun ruang. Seperti yang temannya tadi sebutkan. Apa itu? Balok. Angkat tangannya. Kubus. Bola. Gini apa? Itu namanya kerucut. Kalau ini memang angkat. Coba. Termasuk bangun apakah ini? Bangun ruang. Namanya apa? Siapa bisa? Oh, masih salah. Oh. Bravo, tepuk tangan buat kalian. Nah, ini termasuk bentuk bangun ruang. Ada nggak ruangnya? Bisa nggak kita isi? Bisa. Nah, itu dia salah satu contoh. Kita bangun apa ini? Bangun ruang. Apa namanya? Bangun ruang. Balok. Ini namanya balok. Kita akan bermain dengan panca indera. Kita buat dalam bentuk nyanyian. Ya, siap ya? Panca indera pada tubuh manusia. Kita nyanyikan bersama-sama. Indra, satu dua ya. Indra penglihatan, namanya mata. Indra pendengaran, namanya telinga. Indra penciuman, namanya hidung. Indra pemecah, namanya lidah. Indra peraba, namanya kulit. Kita akan berdiskusi. Alat peraganya masing-masing. Coba satu orang mengangkat alat peraganya. Diangkat ke atas. Oke, alat peraganya diletakkan. Ini sudah ada lembar yang tersedia. Nanti digambar sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, perhatikan dulu bentuk bangun datar atau bangun ruangnya. Kalau ini tabung, berarti kelompok nanti tulis judulnya tabung. Lalu buat gambarnya dan ciri-cirinya. Ini coba yang ada di situ. Nah, ayo. Yang rapi tulisannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ya. Tulis nama bangun datar atau bangun ruangnya. Lalu buat gambar sederhana dan ciri-cirinya. Kemampuan belajar masing-masing siswa pastilah berbeda. Untuk itulah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat diperlukan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan karakter belajar, minat, dan kemampuannya. Siswa yang lemah dikelompokkan dengan siswa yang lemah, dan siswa yang sangat cepat memahami pelajaran dikelompokkan juga dengan siswa yang cepat memahami pelajaran. Namun, penugasannya dibuat berbeda-beda. Siswa yang cepat memahami pelajaran diberikan penugasan yang membutuhkan penalaran yang tinggi, sementara yang lemah dalam memahami materi diberikan penugasan yang lebih mudah.
Bangun ruang. Ciri-cirinya adalah mempunyai sisi lengkung, mempunyai rusuk lengkung, mempunyai sisi alat, tidak kelompok tiga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 4, silakan maju. Mempunyai tiga sisi, mempunyai dua Tepuk tangan untuk kelompok 4. fokus, termasuk bangun ruang. Ciri-cirinya memiliki sisi 6, memiliki rusuk 12. Berbentuk kotak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Lanjut kelompok 6. Balok termasuk bangun ruang. Mempunyai rusuk 8, titik sudut 8, mempunyai kelompok 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Akan kuis. Yang bisa berarti harus angkat tangan dulu, menunjuk orangnya, baru dia menjawab. Tanpa pada nomor 1. Data berikut ini memiliki ciri-ciri mempunyai sisi lengkung. Permukaan bawah dan atasnya, sisi atasnya berbentuk lingkaran, bangun ruang. Apakah itu? Deseri. Tabung. Oke. Baik. Selanjutnya, Anita mempunyai 17 tabung dan 25 kerucut. 17 tabung dan 25 kerucut. Berapakah semua jumlah bangun ruang Anita? Christine? 42. Jawabannya benar. Persegi panjang, persegi, dan segitiga termasuk jenis bangun kinan. Datar. Soal nomor 4. Ayo berlomba. Bukan 2 benda di dalam ruangan ini yang berbentuk balok. Benar. Lemari, Satu lagi. Pin. kotak 4 kata ajaib, Dan lemari. oke. Siapakah nama Presiden Indonesia? Diana. Prabowo. Berapa jumlah sisi bangun ruang kubus? 8, Diana. 8, Korin. 8, Christine.